Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah micro teaching. Sekaligus pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan tips kepada saudara untuk menciptakan smart teaching melalui penampilan di kelas secara prima. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan terkait orkestrasi presentasi prima meliputi 4 hal. Yang pertama adalah komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, smart teaching, dan modalitas belajar. Orkestrasi presentasi prima itu memfokuskan pada bagaimana seorang guru dapat menjadikan dirinya sebagai aktor, aktris, atau pengiklan yang dahsyat terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Hal ini lingkupnya adalah bahasa Indonesia. Hal tersebut tidak mudah bagi seorang guru, karena presentasi prima ini menuntut seorang guru untuk menjiwai apa-apa yang diajarkan. Bukan hanya dari penguasaan materinya, akan tetapi bagaimana mengajarkannya sehingga setiap siswa itu menjadi tertarik untuk mempelajari materi-materi bahasa Indonesia. Untuk mencapai smart teaching, kita sebagai guru dituntut untuk mendampingi generasi tanda kutip 100 tahun Indonesia Merdeka, sekaligus menjadi pembuktian keluar biasaan pendidikan sebagai basis bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, guru itu menjadi sebuah profesi yang setidaknya mampu ikut andil dalam membentuk karakter bangsa. Agar dapat mempresentasikan materi pembelajaran dengan baik, guru perlu menjalankan 4 komponen yang di awal tadi menjadi konten pembahasan pada pertemuan ini. Presentasi prima ini merupakan penguat jembatan kesamaan gelombang antara guru dan siswa, serta penguat terciptanya magnet penarik perhatian siswa yang telah dibuka melalui orkestrasi suasana yang menggairahkan. Berikut di layar saya contohkan sebuah foto. Ini adalah sebuah foto permainan edukasi melalui permainan catur. Seorang guru itu dapat mengawali pelajaran dengan mengait-ngaitkan pembelajaran yang akan dipelajari dengan memulainya bersama siswanya dengan hal-hal yang dikenal oleh siswa. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan fokus siswa pada materi pembelajaran. Kita bahas presentasi prima yang perlu ditampilkan agar menjadi smart teaching. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal itu guru perlu memunculkan sebuah kesan. Otak manusia itu secara alami menciptakan, menyunting, menyimpan, begitu pula mengeluarkan kembali citra dalam benak. Citra yang muncul dalam benak manusia itu terjadi melalui informasi yang masuk baik indera penglihatan maupun pendengaran. Nah, pada saat mendengar kata tertentu, otak segera memproses menjadi citra dan memunculkan kesan. Oleh karena itu, manfaatkanlah kemampuan otak untuk menciptakan citra ini dengan memberikan kata-kata yang positif, sehingga sesuatu itu terkesan positif pada diri siswa. Nah, selama ini itu siswa mendapati kesan sulit ataupun menakutkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas. Nah, kesan sulit atau menakutkan itu karena kadang guru sering menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu harus dijalani dengan serius gitu, atau dijalani dengan disiplin gitu. Ditambah lagi dengan penampilan guru yang
pemarah atau kadang penampilan guru yang menakutkan. Padahal kesan sulit atau menakutkan itu bisa digeser menjadi hal-hal yang penuh tantangan melalui ungkapan yang tepat oleh guru. Nah, seorang guru itu misal dapat menyatakan hal seperti ini. Ayo anak-anak, hari ini kita harus tertantang dengan soal-soal yang ada di halaman 45. Daripada ungkapan yang seperti ini. Ayo anak-anak, hari ini kalau tidak belajar dengan serius, maka soal-soal halaman 45 tidak akan terselesaikan karena sulit-sulit. Ungkapan guru tersebut sama-sama ingin memotivasi siswa gitu ya. Namun ada bagian tertentu yang itu malah membedakan. Ungkapan yang pertama itu kesan yang dibangun adalah mendorong siswa untuk lebih bersemangat. Nah, adapun kesan yang kedua, ungkapan yang kedua itu guru itu tampak membangun kesan yang mengancam siswa. Sehingga mana yang lebih baik menurut saudara? Yaitu ungkapan nomor 1. Komunikasi verbal yang kedua yang perlu dibangun adalah mengarahkan fokus siswa. Arahkan fokus dengan kata perintah dan guru perlu mengurangi sebuah larangan ya. Karena manusia itu menangkap semua informasi baik positif maupun negatif yang menurut ilmuwan itu diperkirakan otak menerima lebih dari 10.000 pecahan informasi setiap detik pada saat terjaga. Nah, pada saat mendengar kata larangan gitu ya, jangan ramai gitu. Misal seakan-akan siswa itu malah mengabaikan, otak siswa itu akan mengabaikan kata jangan gitu ya, namun tetap terdengar kata ramai gitu. Nah, untuk mengarahkan fokus, seorang guru dapat mengganti kata larangan dengan kata perintah yang lebih baik gitu. Misal anak-anak di kelas ramai, siswa-siswa kita ramai di kelas, kita bisa menggunakan pilihan kata mohon tenang gitu ya. Nah, kata-kata yang keluar dari diri kita akan membuka asosiasi siswa secara sengaja maupun tidak. Nah, karena apapun yang akan kita lakukan itu pasti terjadi dalam benak siswa. Jadi hindarilah penggunaan kata larangan, lebih spesifiknya adalah penggunaan kata jangan. Komunikasi verbal yang ketiga yang perlu kita bangun adalah sebuah inklusif, yaitu sebuah tindakan yang bersifat mengajak. Gitu. Nah, misal ada ajakan seperti ini. Coba kalian perhatikan halaman 32. Ada fenomena apa di situ? Gitu. Dari pernyataan tersebut itu telah memberikan asosiasi di benak siswa tentang hubungan antara guru dan antara siswa. Artinya guru itu memegang kendali dan siswa harus melakukan apa yang diperintahkan. Gitu. Apabila asosiasi yang berkembang terhadap guru itu negatif, bisa jadi siswa akan membangkang atau bahkan memberontak. Apalagi sampai pada tingkat bawah sadar akan memberikan efek pada hilangnya kemauan untuk belajar dan berperilaku. Apabila kata kalian pada kalimat ajakan tadi diganti dengan kata kita, itu setidaknya pemilihan kata kita dibandingkan dengan kalian itu lebih mampu menciptakan suasana kerjasama, suasana kerja secara tim dan keterlibatan yang lebih positif. Misal seperti ini, dari kalimat coba kalian perhatikan halaman 32. Ada fenomena apa di situ? Nah, diganti dengan perhatikan, mari kita perhatikan halaman 32. Ada fenomena apa di situ? Menggunakan bahasa yang mengajak dapat memperkuat rasa kebersamaan dan menimbulkan asosiasi yang positif. Sehingga menggunakan kata kita, guru menjadi satu bagian dari komunitas kelas. Nah,
Sebaliknya, penggunaan kata kalian itu posisi guru tampak sebagai orang lain yang tidak perlu ikut dalam proses pembelajaran tersebut. Komunikasi verbal yang terakhir yang perlu dikuatkan adalah tepat sasaran atau disebut dengan spesifik. Guru perlu mengatakan apa yang perlu dikatakan dengan jelas, sebanyak mungkin, dan jumlah kata yang sedikit mungkin. Jadi bisa saja dimaksud dengan gagasan yang lebih efektif. Pernyataan, misal saya contohkan, anak-anak bersiap-siaplah untuk istirahat dan kelas dalam keadaan rapi. Kata kelas dalam keadaan rapi itu bisa kita spesifikkan lagi agar tepat sasaran. Misal kategori kelas dalam keadaan rapi itu bebas dari sampah gitu ya, misal buku tertata dengan rapi. Nah, sehingga guru itu dapat menggunakan redaksi kata yang lebih spesifik seperti ini. Anak-anak, kembalikan bahan pelajaran ke tempatnya dengan rapi ya. Masukkan sampah pada tempatnya dan simpan buku-buku pada rak berlabel buku kerja. Nah, dengan mengungkapkan hal-hal yang lebih spesifik, itu siswa telah mengikuti petunjuk. Secara spesifik. Pernyataan yang lebih spesifik itu akan memberikan kemungkinan adanya kecocokan maksud antara guru dan siswa, sehingga dampaknya itu adanya tindakan siswa secara tepat. Begitu. Inilah 4 hal komunikasi verbal yang perlu saudara bangun ketika saudara mengajar di sekolah. Kemudian kita telusuri lagi terkait dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal artinya hal-hal yang berhubungan di luar bahasa. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang 5 hal ini sangat mendominasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah adanya kontak mata. Kontak mata antara guru dengan siswa saat berkomunikasi itu sangat membantu dalam membangun dan membina jalinan tingkat tinggi. Nah, kalau kita pernah mendengar pepatah ya, mata adalah jendela hati. Nah, artinya perasaan yang ada di hati akan dapat tertangkap lewat tatapan mata seseorang. Ketika seorang guru secara merata mampu melakukan kontak mata dengan siswanya, akan muncul perasaan untuk diikutsertakan dalam diri siswa. Pandangan mata yang disarankan itu tidak lebih dari 3 detik untuk setiap orang ya, karena jika itu lebih dari 3 detik akan masuk ke wilayah tatapan yang dapat dipersepsikan secara berbeda bagi orang yang ditatap. Nah, sehingga itu tidak disarankan untuk memandang siswa-siswa kita juga yang kita melihatnya di atas kepala siswa gitu ya. Karena itu juga memberikan kesan tidak serius atau kurang merasa percaya diri dalam guru saat mengajar. Nah, sehingga usahakan sungguh-sungguh untuk berkomunikasi dengan setiap siswa selama pelajaran dengan menggunakan kontak mata yang positif. Kontak mata yang positif artinya kita memandang seseorang atau memandang siswa kita tidak lebih dari 3 detik. Kedua, komunikasi nonverbal yang perlu kita bangun adalah ekspresi wajah. Wajah itu digunakan sebagai alat komunikasi yang paling kuat karena menggunakan ekspresi wajah itu dapat membantu menyampaikan pesan kepada orang lain. Ekspresi wajah itu juga mampu mengirimkan pesan terhadap perasaan seseorang ke orang lain. Misal wajah datar dan tidak ekspresif itu seakan kita memandangnya atau terkesan monoton gitu ya, dan
guru itu nampak tidak bersemangat. Nah, jika dibandingkan guru-guru yang lebih ekspresif, bisa mengekspresikan perasaannya saat itu. Kalau dia senang, diungkapkan dalam kebahagiaannya dalam kelas. Misal melalui senyuman, melalui hal-hal yang bergairah di dalam kelas itu. Nah, kalau dia sedih, kecewa, dan lain sebagainya, itu diekspresikan melalui wajah seorang guru. Nah, sehingga saya menyarankan kepada saudara untuk menunjukkan wajah yang ceria misal dulu dan senyum tulus terutama ketika memulai pelajaran. Nah, karena di awal pembelajaran itu satu-satunya hal yang bisa membuat klik antara guru dan siswa. Nah, misal kita menghadapi siswa kita yang membuat kesal atau marah gitu ya, kemudian siswa itu menunjukkan hal-hal yang negatif kepada kita, maka kita jangan terpancing untuk marah, tapi kita bisa mengekspresikannya dengan menunjukkan wajah ceria dan tulus sekaligus memberi nasihat-nasihat terbaik untuk siswa kita. Komunikasi nonverbal yang ketiga adalah nada suara. Ini kaitannya dengan volume, nada, kecepatan suara. Nah, ini digunakan sebagai bumbu sebuah komunikasi. Nah, nada atau kualitas pola suara itu dapat menyatakan kegembiraan, kekecewaan, keraguan, dan lain sebagainya ya. Misal kecepatan suara itu saudara gunakan saat menjelaskan materi gitu ya. Saat menjelaskan materi-materi. Itu setidaknya telah membantu meningkatkan kepentingan pesan seseorang, pesan guru, dan menonjolkan hal yang dipentingkan. Dengan mengubah kecepatan dan jeda yang sering, kemudian diikuti dengan irama yang mantap gitu ya, dan klausa yang pendek-pendek gitu, siswa akan tetap bersemangat sambil juga menambah ketertarikan dan antisipasi pada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Nah, dibandingkan dengan seorang guru yang terus menjelaskan materi dengan nada-nada yang datar, itu lebih baik menggunakan jeda, intonasi, nada itu yang dibuat dimain-mainkan agar tetap terlihat nada suaranya. Kemudian yang keempat, gerak tubuh. Nah, gerak tubuh ini disebut sebagai bagian kebiasaan nonverbal ya saat berkomunikasi gitu. Nah, secara alamiah ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, itu pasti kita menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, biasanya yang digerakkan adalah tangan, lengan gitu, maupun kepala gitu ya. Itu ataupun tubuh kita. Nah, kita menggerakkan itu pasti akan secara alamiah. Namun, ketika dihadapkan dengan situasi-situasi publik, pasti kita mempunyai rasa yang lain dan tidak sewajarnya. Ada beberapa orang yang dia bisa grogi ketika berhadapan dengan orang lain, sehingga untuk bergerak pun guru ini atau orang ini akan merasa tidak nyaman dalam bergerak gitu. Nah, saudara perlu memperkuat gerak tubuh ini secara alamiah gitu ya. Karena gerakan tubuh ini kembali lagi gitu dapat menandai sebuah perhatian siswa. Gitu. Misal siswa-siswa kita yang kinestetik itu bisa dipengaruhi atau dikendalikan dengan gerakan tubuh kita. Yang terakhir yang perlu dikuatkan adalah sosok atau postur. Di sini adalah cara seseorang membawa diri atau cara seseorang menegakkan tubuh saat bergerak. Nah, sosok guru dapat memberi kesan pada murid. Sosok guru tidak ada kaitannya dengan besar kecil dan tinggi pendeknya tubuh guru. Guru yang berjalan tegak, lincah, dan cekatan saat pembelajaran akan mampu meningkatkan antusiasme dan partisipasi siswa gitu. Misal guru yang berjalan lamban gitu ya,
dan tidak tegak itu akan berpengaruh pada semangat siswa di dalam kelas. Nah, hal ini yang perlu saya garis bawahi pada sosok atau postur ini adalah cara guru dalam membawakan dirinya, yaitu menegakkan diri dan bergerak. Perlu mendapatkan porsi latihan yang cukup agar bisa ditampilkan secara otomatis ketika diperlukan. Gitu. Jadi kita pasti tahu gimana caranya agar kita itu tidak tampak loyo, tidak nampak tidak bersemangat gitu ya. Jadi kita untuk menghindari itu kita bisa mengatur fisik kita untuk berjalan tegak atau berdiri dan bergerak itu secara elegan. Setelah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu dikuasai dengan baik oleh saudara sebagai calon guru dan guru, itu dapat dikatakan bahwa pembelajaran itu bisa terlihat baik itu jika ditampilkan secara proporsional. Nah, pembelajaran yang dikatakan proporsional itu jika guru itu memiliki kategori berikut gitu, atau disebut dengan smart teacher. Nah, tentunya saudara dan kita semua menginginkan bahwa kita dapat menyampaikan pesan ilmu-ilmu kita kepada siswa kita, kepada orang lain itu dengan diterima dengan baik, dengan penyampaian yang baik. Hal itu bisa ditunjang dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan selain komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Untuk menjadi smart teacher ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah antusias. Seorang guru itu mampu menampilkan semangat untuk hidup, semangat untuk menghidupkan kelas tersebut melalui kegiatan-kegiatan belajar yang inovatif. Kemudian, guru harus tampil berwibawa. Ini tujuannya misalnya dengan menggerakkan orang. Jadi guru ini bisa menggerakkan siswa-siswanya untuk mengajarkan petunjuk-petunjuk. Jadi seakan-akan apa yang kita perintahkan itu siswa-siswa kita itu mengikuti perintah kita itu secara alamiah. Jadi tidak nampak seperti tertekan. Nah, ciri smart teacher yang ketiga itu adalah positif. Ini melibatkan peluang dalam setiap saat. Jadi ketika ada peluang gini gitu, siswa guru itu dapat memanfaatkannya dengan baik. Yang keempat itu supel, mudah menjalin hubungan dengan beragam siswa. Entah siswa laki-laki, siswa perempuan, siswa yang telat gitu ya, siswa yang tidak pernah masuk, siswa yang pandai, siswa yang kompetensi olahraganya baik gitu ya. Jadi guru itu punya sifat yang luwes, supel gitu. Kemudian guru itu juga perlu memiliki hati yang lapang untuk menerima kesalahan atau humoris ya. Nah, untuk sehingga dengan cara-cara ciri-ciri yang tadi itu setidaknya guru telah menemukan lebih dari satu cara untuk mencapai hasil pembelajaran gitu. Guru luwes dalam menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran agar nampak tidak membosankan. Jadi siswa guru itu cekatan gitu, mahir dalam mengendalikan gerak siswa, tindakan-tindakan siswa di kelas itu masuk dalam kategori luas. Guru itu juga harus menerima, mencari dan menemukan nilai-nilai inti di dalam dan di balik tindakan dan penampilan luar. Apapun yang ada di kelas tersebut, guru itu tidak boleh mengeluh ya dengan kelas tersebut. Nah, ciri yang
Kedelapan adalah fasih. Fasih di sini adalah berkomunikasi dengan jelas. Selain itu juga dengan ringkas, gitu, efektif, gitu ya. Dan jujur. Jujur di sini adalah tidak memberi informasi-informasi yang bohong kepada siswa. Kemudian guru itu juga harus memiliki sifat yang tulus, gitu ya, memiliki niat dan motivasi yang positif. Tulus ya, untuk mengajarkan sesuatu itu tidak hanya untuk memenuhi target pembelajarannya saja, tapi benar-benar ingin siswanya itu bisa, gitu, memahami materi-materi yang diberikan. Nah, aspek atau ciri yang ke-10 adalah spontan. Di sini adalah si guru ini dapat mengikuti irama dan tetap menjaga hasil, gitu. Kalau bisa saya katakan itu si guru dapat improvisasi. Jadi bisa bergerak secara spontan menyesuaikan dengan kondisi kelas yang diajar. Kemudian guru itu menarik dan tertarik, gitu. Selain guru itu menarik perhatian siswa, guru juga harus tertarik kepada siswa. Nah, hal ini adalah peduli akan diri siswa dan tidak mengaitkan setiap informasi dengan pengalaman hidup siswa. Jadi misal guru itu juga harus perhatian, tertarik kepada hal-hal yang terkait dengan siswa tersebut. Tidak hanya siswa saja yang harus memahami guru, tapi guru yang juga harus menarik perhatian siswa. Kemudian menganggap siswa itu mampu, jadi guru harus percaya akan kemampuan siswa. Kamu mesti bisa loh, gitu. Jadi semangat seperti itu yang diperlukan siswa. Yakin aja kalau siswa kita itu mampu, gitu. Kemudian menetapkan dan memelihara harapan tinggi. Ini guru dapat membuat kualitas kerja yang memacu setiap siswa untuk berusaha sebaik mungkin, gitu. Ya melalui apa? Melalui motivasi-motivasi yang itu yang optimis, gitu. Guru jangan sampai pesimis kepada siswanya. Aduh, siswa aku paling gak iso, siswa aku paling yo nanti kalah, gitu, musuhnya wong kae, gitu ya. Jangan pesimis gitu. Jadi kita tetap memelihara harapan-harapan yang tinggi kepada siswa kita. Paling tidak ke-13 sikap tersebut sangat membantu guru untuk dapat mengubah pengalaman sekolah sehari-hari menjadi pengalaman yang bermakna untuk siswa. Sekarang adalah setelah memahami, kita terlebih dahulu kan harus mengetahui modalitas belajar masing-masing siswa, yaitu bagaimana kebutuhan kelas kita, karakteristik masing-masing siswa kita, gitu kan sudah harus mengetahui ya. Nah, setelah mempelajari modalitas belajar atau gaya belajar, seorang guru harus mampu memanfaatkannya dalam mempresentasikan materi pelajaran, gitu, dengan mempertimbangkan modalitas siswa untuk membangun kecocokan dengan siswa. Nah, paling tidak ada 3 hal yang perlu dibangun oleh guru menyesuaikan dengan karakteristik atau modalitas belajar siswa kita. Yang pertama adalah untuk siswa-siswa kita yang karakteristiknya suka belajar dengan hal-hal yang visual. Itu kita bisa menstimulasi melalui kegiatan-kegiatan belajar, komunikasi verbal dengan mengaitkan hal-hal yang berupa penglihatan, gitu. Misal, ayo perhatikan ini, gitu ya, siswa kita diajak untuk melihat sesuatu, gitu. Atau juga coba bayangkan kalau kamu berfoto di depan menara Eiffel, gitu ya. Jadi tampilkan hal-hal yang itu dapat dipahami siswa kita secara visual. Kemudian untuk siswa-siswa kita yang auditorial atau suka dengan hal-hal yang berbau suara, gitu ya. Kita bisa mengaitkannya dengan komunikasi verbal berupa kata-kata ajakan, berupa misal ayo tirukan ini, suara ini tirukan, gitu. Atau bacalah bagian ini dengan keras agar teman-temanmu bisa mendengar, misalnya seperti itu.
hal-hal seperti itu bisa diaplikasikan pada siswa-siswa kita yang auditorial. Nah, yang unik ini adalah siswa untuk yang kinestetik. Nah, kinestetik ini kaitannya dia siswa yang suka, yang lincah gitu ya, yang cekatan gitu ya. Dia suka belajarnya melalui gerakan. Nah, biasanya kalau kinestetik itu ya memang cocoknya dengan pembelajaran olahraga gitu. Namun bahasa Indonesia itu juga tetap mampu mengendalikan siswa-siswanya yang kinestetik. Bagaimana caranya gitu? Nah, ketika diskusi itu usahakan siswa-siswa itu lebih aktif. Diskusi bisa dilakukan di luar ruangan gitu. Siswa misal mengobservasi sesuatu gitu, biarkan mereka siswa-siswa yang kinestetik ini melakukan observasinya, menyusun laporan hasil observasinya melalui gaya mereka gitu. Jadi terjunkan dia di lapangan agar dia tidak terkesan membosankan di kelas tersebut gitu. Ini cocok biasanya untuk siswa-siswa yang kinestetik. Seorang guru itu paling tidak harus mahir ya melakukan presentasi secara prima atau berpenampilan prima dalam kelas gitu. Maka sebenarnya guru ini adalah sebuah aktor ya, baik yang mampu mengiklankan materi pelajarannya itu dengan baik di dalam kelas. Jadi bagaimana sebenarnya guru yang disebut pengiklan yang baik? Nah, guru pengiklan yang baik itu guru yang good looking, yaitu jika enak dilihat. Dilihat dari mana? Hanya siswa yang tahu gitu. Jadi siswa yang suka dengan penampilan guru, suka dengan penjelasan guru, nah siswa saja yang bisa menilai apakah guru ini adalah good looking atau tidak. Kemudian cirinya adalah good cooking. Nah, untuk menjadi smart teacher itu guru harus good cooking atau pandai mengolah materi pelajaran supaya enak untuk diikuti gitu ya. Seperti halnya masakan yang enak dinikmati. Kemudian good entertaining. Good entertaining itu adalah pandai menghibur siswa dengan humor yang mendidik gitu. Ini biasanya untuk guru-guru yang humoris gitu ya. Saya sangat suka dengan guru-guru yang seperti ini. Kemudian ada juga good singing gitu. Seperti yang dikatakan Profesor Indra Suara itu pernah mengatakan bahwa jika telah menjadi pejabat sebaiknya guru bisa menyanyi. Baiknya seseorang itu bisa menyanyi. Begitu pula dengan seorang guru yang harus bisa bernyanyi gitu ya, paling tidak pada materi-materi musikalisasi puisi gitu, bisa menciptakan, mengubah sebuah puisi menjadi sebuah lagu gitu. Ini adalah wadah guru bahasa dan sastra Indonesia. Nah, selanjutnya adalah guru itu mampu good communicating. Itu pandai berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Yang terakhir adalah good acting. Ini kadang yang paling sulit menurut saya karena si guru ini harus pandai memerankan banyak tokoh gitu ya. Kadang juga menirukan seorang tokoh apa gitu ya. Nah, kebetulan pada materi bahasa Indonesia itu ada bermain peran. Nah, jadi saya rasa guru bahasa Indonesia sudah tidak asing lagi dengan main peran. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa di antara guru-guru kita, teman-teman kita, calon guru itu ada yang masih canggung untuk bermain peran, sehingga ketika dia mengajar di dalam kelas itu masih merasa kesulitan, masih merasa datar gitu ya mengajarannya karena belum bisa bermain peran. Yang dimaksud bermain peran dalam mengajar itu setidaknya kita telah menjadi orang lain atau menjadi tokoh lain. Kita membuang diri kita untuk menjadi orang lain. Misal kita sebenarnya sedih gitu ya di luar, sedih gitu. Kemudian kita harus mengajar siswa-siswa kita.
kita harus menghilangkan rasa sedih itu, kita harus bermain peran untuk menampilkan sosok guru yang tampil prima, yaitu guru-guru yang bahagia gitu. Nah, untuk menjadi guru-guru yang bahagia artinya kita telah telah menghilangkan rasa-rasa sedih yang saat itu kita rasakan. Jadi kalau ada kita menemui guru yang marah-marah di kelas, itu kadang kita mengartikannya, oh gue ada masalah gitu ya. Nah kadang kita muncul citra yang seperti itu. Nah untuk menghindari citra negatif dari siswa, kita bisa tampil prima, bisa memainkan peran-peran dalam kelas tersebut. Kunci dari munculnya ciri-ciri smart teacher itu adalah sebuah konsistensi dan kongruensi. Maksud saya seperti ini. Seberapa konsisten seorang guru dalam menampilkan dirinya secara ideal, dan bagaimana seorang guru itu membangun kongruensi antara keyakinan dirinya tentang kapasitas belajar siswa yang luar biasa, yaitu dengan cara membawakan kurikulum yang sudah direncanakannya. Saya yakin saudara adalah guru merdeka belajar. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.